Kayaknya kemarin udah sampai nomor berapa ya untuk pertanyaan simple past? Kemarin sampai nomor 17 Oke, 7. 18, Miss. Oh, 18. Kita lanjutin dulu sebelum masuk ke materi baru ya. Number 18. What was your favorite toy when you were a child? And why did you like it? Nomor 19 ya, Miss. 18 kan? Tadi terakhir katanya nomor 17. Terakhir 18, Miss. Oke, kita masuk ke nomor 19. When was the last time you made a phone call? Who did you call and why? When was the last time you made phone call? Kapan terakhir kali kamu nelfon? I was the last time. 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 When was the last time? Ya, jadi when nama was-nya kalau ketika menjawab when was-nya digabung. Oh, when Ya, was-nya kalau nggak usah. when was-nya nggak usah disebutkan. Jadi mulai dari the last time you made a phone call ke siapa gitu. Kapan gitu ya. The last time I call. The last time I call. I made a phone call. The last time I made a phone call today, Miss. The last time I made a Last phone time call I made a today. phone call today. Who did you call and why? Who did you call? Siapa yang kamu telepon? Siapa yang kamu telepon dan kenapa? I call. I call my parents. Yes. I call my parents because mm, because Because I call my parents because I um, mau ingin tahu kabarnya apa ya, Miss, dalam I bahasa want to Inggris. I want to know her condition. I want I to want to know. know. Pakai new ya. Kan know itu bentuk pertama. Jadi new. I want to know her condition atau their condition. Their kan parents kan. Iya, Ya Miss. enggak? Jadi kan know itu bentuk pertama, bentuk keduanya adalah new. Ya, jadi kalau parents kata ganti subjeknya adalah their karena kan lebih dari satu orang. Ya. Oh, Selanjutnya theirs. number 20. What was the last book that you read? And how long did it take you to read it? What, nomor berapa sih, 20 ya? Ya, nomor 20. What was the last What was the last book that buku apa yang kamu baca? What was the last book? I last book. I last The book. last book. The last book that I read Hmm? The last cookbooks. book that I read.
Apa? buku memasak berarti cookbooks nggak sih, Miss? Cooking book. Cooking. Cooking books ya. Ya. Cooking books. How long did it take you to read it? Lanjut. Berapa lama kamu membaca? Berapa lama kamu membacanya? Berapa lama? How long? Artinya apa? What the meaning of the sentence? How long did I take you to read it? Ya, how Berapa long lama did kamu it take? membacanya ya, Miss? Ya, berapa lama kamu membaca buku itu? How long? I take bukan. I read I take dari mana ya, Miss? I take atau I read? How long did? Jadi mulai dari it take. It take I to read it Me. It take me. it take me. Jadi It you-nya take berubah menjadi, kan you-nya di sini sebagai objek, jadi dia berubah ya. Jadi yes me untuk objek. Kalau subjek dia berubah menjadi I. I it take me to read it for 1 hour. 1 hour ya. 1 hour. Jadi kalau tulisannya One hour, cara bacanya nggak pakai H-nya nggak dibaca jadi hour. Kemudian take itu kan bentuk pertama. Bentuk kedua take apa? bentuk kedua take Ya, dia menjadi irregular. Irregular ya. Berubahnya menjadi irregular. Jadi irregular itu berubah, sangat berubah. Ya, antar dari bentuk kedua ke bentuk pertamanya itu very different. Sangat berbeda. Jadi nggak bisa ditambahin ed gitu ya. Kalau misalnya regular itu kan dia cuma bisa ditambahin ed setelah bentuk pertamanya. Jadi ini sangat-sangat berubah gitu ya susunan katanya. Jadi dari take berubah menjadi dari take jadi tuk ya. Nah, coba diulang lagi pakai kata kerja kedua, bentuk keduanya. it take me it took me to read it 1 hour. Ya. Selanjutnya, when was the last time you went hiking or camping? Kapan terakhir kali kamu pergi camping? When was the last time? The last time I went hiking or camping. Pilih salah satu, hiking or camping. Kan itu atau. Hiking means Ya. Kapan? the last time I went camping one year ago. Ya, 1 year ago. Where 1 did year. you go? Where did you go? Where did you go? Kemana kamu pergi? Apa sih namanya? Kemana? Aku lupa namanya daerah Bandung waktu itu, Miss. I Ya, go go itu bentuk pertama, bentuk keduanya apa? Depannya W. when. Ya, went. Pakai T ya. Iya. Went. T-nya harus terdengar jelas. Jadi I went to apa? Aku lupa nama tempatnya, Ya nggak Miss, apa-apa, tapi sebutin aja. di I daerah went di to daerahnya Bandung. some places in Bandung, but I forgot the name. Coba gitu, Kak. I went
I went to Bandung. I went to some Bandung. places in Bandung, but I forgot the name. I went to some Places. apa? I went to some places in Some Bandung, places but in I Bandung. forgot the name. Ini artinya aku pergi ke beberapa tempat gitu ya di Bandung, tapi aku lupa namanya. Yes, I went to some places in Bandung, but I forgot the name. Ya, number 21. When was the last time oh ini udah tadi ya. Number 21. 2. Where did you spend most of your time last weekend? Where did you spend? Where did you spend? Where did you spend? Di mana? Di mana? Where did you spend most of your di mana kamu menghabiskan waktu? Di mana kamu menghabiskan waktu sebagian besar waktumu di akhir pekan? Ya. I went it, where did I spend most of it. I spend I spend most of most of your me. most I of apa? spend most of me time ya miss, me time My last weekend at to kosan to tuh ya to tuh kemana? kosan pindah kosan bahasanya apa ya miss, bahasa Inggris Kosan juga sama. kos ya? Atau bisa Kosan apa namanya boarding ya? Boarding working, house. At the house apa? At the boarding house at the boarding house ada di screen. at the boarding house. Ya. Where did you go? Salah. Who were you with? Sorry. Who were you with? Kamu sama siapa? My sister miss. Ya, I were I with my sister. I was kan dulunya. Ya. Kan kita I bercerita was tentang past tense. I was with my sister. ya. Nya 23. Did you do any exercise yesterday? Did you do any exercise? Exercise apa ya miss? Olahraga atau latihan? Maksudnya olahraga ya. Bahwa kamu melakukan olahraga hari ini. I don't. Ya kan ini pertanyaannya adalah did you. Jadi jawabannya apa? Kalau yes sama no apa? Kalau did you do any exercise yesterday? No. No? No apa? No. No, I did. no I didn't ya. No, I Kalau didn't. yes I did. Yes, I didn't. Nggak pakai didn't. Kalau didn't itu hanya untuk negatif. Kalau misalnya pertanyaannya gini, do you have a car? Jawabannya apa? Do you have a car? No, I Kalau didn't. yes, kalau yes sama no apa? No, No, no I no, I didn't. no I don't. Kan kalimat No. pertanyaannya pakai do. Oh, Kalau yes okay, apa? Miss. Kalau Yes, yes, I do. yes I do. Kayak gitu ya. Kalau Okay. misalnya was it delicious? Jawabannya apa? Kalau yes apa? Kalau no apa?
Yes, yes, was yes. Yes, it was. Kalau no? It's delicious. It was. Kalau no? No, 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 it No? was. No No, apa? no, it was No, it wasn't. Tambahin and not-nya. Kalau not. disingkat kan ini kan. No, I didn't. Didn't itu kan singkatan dari did not. Ya, did not. Ini boleh sampai dijawab No, sampai sini aja, atau boleh ditambahkan lagi kalimatnya yang lain. No, I didn't do any exercise yesterday. Jadi itu sama kayak mempertegas ya. Yes, I no, did. Boleh sampai situ aja, atau boleh ditambahkan. Yes, I did any exercise yesterday. Nah, kalau ini, do you have a car? Sama aja. No, I don't. Boleh sampai no, I don't aja, atau ditambahkan. No, I don't have a car. Jadi itu untuk mempertegas lagi ya. Yes, I do. Boleh sampai situ. Atau sampai ditambahkan lagi. Yes, I do have a car. Sama, no, yang I lainnya ini juga. Ya, was. It kalau ini was. kan don't itu singkatan dari do not. Kayak seperti Bukan. don't smoking. Do not smoking. Dilarang merokok. Oh, Ya, ini berarti kalau juga kata ya. negatif ditambahin not-nya Not. berarti di belakangnya Ya, ditambahin not-nya. Jadi not ini bisa disingkat ya. Was. Kalau was not jadi was wasn't. Sama juga wasn't. kayak misalnya have you. Have you eat? Ya, gitu. Apakah kamu sudah makan? Jawabannya apa? No, no, No apa? No, I no. I have, have, I have, haven't. Artinya kan haven't, have not. No, I haven't eat. haven't. Ya kalau yes, Yes, I have. ya yes I have. Sampai sini udah paham ya? Iya, Miss. Oke, dijawab. Dilanjutkan nomor berapa tadi ya? Nomor Nomor 23, 23. Miss. Ya. Jenis olahraga. What kind of Did you jenis do? olahraga apa yang kamu? Kalau jawabannya di awal tadi tidak olahraga berarti Yang ini juga untuk tidak dijawab ya. iya, Miss. Oke, nomor 24. When was the last time you saw a rainbow? When was the last time? When was the last time you saw a rainbow? Kapan terakhir kali kamu melihat pelangi? Oh, pelangi ya, Miss, rainbow. Ya. The last time I saw a rainbow Ya. 1 years ago. Ya, kalau kan 1 tahun kemarin ya. 1 tahun kemarin itu ya a year ago. A year. Tadi kamu bilangnya once year ago. Itu beda ya. Oh, a year ago. A year ago. 1 tahun kemarin. Selanjutnya Kalau ganti 1 year ago itu jatuhnya, Miss? setahun sekali. Oh, oke. Ya. Sebenarnya nggak ada sih. Bentar, artinya nggak ada. Ya, sebenarnya kalau setahun sekali itu once a year. Once a year. Once a year. Itu setahun sekali. Ya, tapi kalau once year ago tuh nggak ada. Karena once itu kan artinya apa? Sekali. Sekali apa? Sekali. Sekali lalu. Sekali tahun Oh, lalu. Nggak nyambung. iya, Miss. Once year ago nggak ada. Year ago. Sekali apa? Nggak nyambung. Once year ago. Kalau kamu maksudnya mungkin maunya ini. 1 year ago. Itu tahun yang lalu. Benar. Tapi bukan once year ya. Nggak ada. Bisa pakai a year ago atau 1 year ago. Tapi bukan once year ago. Selanjutnya the last question. What did you say to your mother? Oh, yang ini belum ya? Where were you and who were you with? Uh, uh, in my hometown. Where
I were in my hometown. Kalau Ya, berarti dari where ya Miss ya? I were. bukan. Dari you, dari subjek. Oh dari subjek dari I bersama di mana dan bersama siapa? Alone and yeah I in my home. Kalau bahasa Indonesianya di kampung halaman dan sendirian berarti When was, oke, yang pertama apa jadi jawabannya? When was the last time you saw a rainbow? Ya, kapan terakhir kali kamu melihat pelangi? Sebuah pelangi. 1 tahun the last 1 tahun time. sekali. Oh, Iya, harusnya 1 tahun. bukan 1 tahun sekali, bukan tahun kemarin. Gimana? When was? Oh ya bisa. Jadi harus di-completing dulu ya. I saw a rainbow the last time on atau ya on atau a year ago. Ya, where were you? Di mana kamu? Di mana kamu? I was. Jadi kan ini karena pakai you maka kan pakai were ya to be-nya. Jadi you itu memang Was selalu pakai were, tapi kalau I itu selalu pakai was. Jadi when were you? Jadi jawabannya adalah I was in mana? In my hometown. And who were in you my with? hometown. Ya, and apa with my siapa? Nggak tahu. Sendirian is alone. Oh, and I'm alone ya. Bukan I'm Alone. not. And I was alone. Karena am itu kan untuk present. Ya. Coba sekarang dirangkai. Tadi udah dikasih tahu. The last time I saw a rainbow a year ago. Year ago. Oh, Ya, jadi bisa I was ditambahkan ya. I Ya, jadi was bisa in ditambahkan my seperti ini. Ya, boleh lanjut. I was in my hometown and alone alone nih Miss alone. Ya, jadi bisa ditambahkan seperti ini. Ya, I saw the apa a rainbow. I saw the rainbow. Ya, the last time a year ago. Oh, bukan, sebentar. The last time in my hometown alone a year ago. Jadi ini menjawab satu apa berapa pertanyaan tuh? 2, 3 pertanyaan ya. Dua. Jadi satu kalimat. Oh, Ya, I saw a rainbow the last time in my hometown alone a year ago. Nah, jadi oh, keterangannya seperti ini, a year ago-nya harus di belakang. Ya, keterangan waktu itu selalu di belakang ya. Kadang bisa juga di depan, tapi tidak pernah di tengah. Oke, I saw a rainbow the last time in my hometown alone a year ago. ya. Number 25. What did you say to your mother and father the last time you saw them? Apa yang apa apa yang kamu katakan kepada ayah dan ibumu terakhir kali kamu melihat Hmm. terakhir kali kamu Apa melihat yang kamu mereka. sampaikan kepada orang tuamu, kepada ibu dan ayahmu, terakhir kali kamu melihat mereka? Hmm, I you say once. What did you say to your mother and father the last time? Oh, I say
to me, to my mother and father the last time. The last time I say, say to my I say to my mother and father the last time. Jadi what did-nya dihapus, dimulai dari you ya. You say I say to the, what did I say to my mother and father the last time I showed them always healthy, sehat selalu. Always, Healthy. always healthy gini. Oh, always bisa Oh, always always healthy. Nah, kalau dalam simple past tense itu tidak bisa menggunakan kata always ya. Always ini hanya bisa digunakan dalam kalimat apa? Simple present tense. present tense. Always. Sifatnya kan berarti pengulangan kan selalu. Ya. Oh, Jadi boleh diganti dengan kalimat yang apa dengan kata lainnya ya always. Nah, kemudian say ini kan bentuk pertama nih, verb one. Bentuk keduanya apa? Bentuk lampaunya. Ya, kata kerjanya di simple past tense itu harus kata kerja bentuk kedua. Dirubah semuanya. Kalau kalimat say pertanyaan biasanya kan menggunakan pertanyaan itu kata kerja bentuk pertama. Tapi ketika masuk ke kalimat jawaban, ya kalimat jawaban itu kan kalimat positif. Nggak ada kata kecuali kalau ada kata negatifnya ya, baru pakai kata kerja bentuk pertama. Ya. Kalau negatif. Jadi yang kalimat past tense itu kata kerja yang dirubah itu hanya kalimat positif. Kalimat negatif dan kalimat tanya itu balik lagi kata kerjanya bentuk pertama. Nah, jadi say, ya ini aku kasih tahu clue-nya bahwa dia berubah menjadi irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Jadi, bentuk pertama dengan bentuk berdua sangat-sangat berbeda ya. Kira-kira menjadi set nih Miss. ya said. Ya, coba diulang lagi. I said to my mother and father the last time I showed them healthy aja ya Miss ya. Healthy apa sehat. Aku sampaikan apa yang kamu ucapkan. Ya, aku ucapkan apa yang kamu kan pertanyaannya apa yang kamu ucapkan kepada orang tuamu. Ya. Kepada orang tuamu Oh, terakhir kali kamu melihat mereka. Aku sampaikan berarti I hope you stay healthy. I said to my mother and father the last time I show them I hope you stay healthy. Semoga kamu sehat agar terus. sehat selalu kan. Iya, Miss. Ya, to be healthy, To be healthy. untuk menjadi sehat ya, healthy. Oke, sampai sini kira-kira dalam simple past tense ada kesulitan nggak? Masih ada, Miss. Nanti aku belajar lagi, mengulang lagi, Miss. Kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua ya. Sebenarnya kamu di sini Iya, bisa Miss. mendapatkan vocabulary yang banyak ya Kak ya. Karena kata kerja bentuk pertama dengan kata kerja bentuk keduanya itu sangat-sangat berbeda. Nah, ini aku bisa kasih saran ya untuk ada kamus ya untuk kamu bisa baca-baca. Kamusnya ini tapi kamus ini ya, kamu bukan kamus online. Ini adalah kamus biasa aja. Ya, tapi kamu bisa mendapatkan banyak pembelajaran nih dari sini. Itu aku ada kasih rekomendasi kamusnya. Ya, judulnya Belum. adalah Oxford
Oxford Learner's Pocket-nya. Dia modelnya tuh travel size, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dia tebel tapi ringan, kecil, ringan. Ya tebel karena kertasnya tuh tipis-tipis. Jadi kamu bisa bawa kemanapun kamu mau, bisa ditaruh di dalam tasmu tanpa harus mikirin size gitu, tidak akan makan banyak tempat ya. Dan di situ banyak kata-kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Iya Miss, kemarin saya cari kamus tapi saya salah beli Miss, belinya yang nggak ada simple present, simple ininya. Oh gitu. Saya beli yang khusus kamus yang bukan buat terjemahan doang Miss. Oh, setahu aku semua kamus tuh ada loh di halaman belakang. Oh, di halaman belakang. Iya, di halaman belakang. Nah, kalau yang Oxford ini dia benar-benar kamusnya nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali ya. Benar-benar dari luar negeri. Biasanya ada kok di halaman belakang. Walaupun kamus setebel apapun kamusnya itu pasti ada di halaman belakang. Dia ada irregular common, irregular verbs-nya ya. Kata kerja bentuk lampau ya, irregular verb. Nah, kalau misalnya Aku cuma belinya yang ini Miss, yang Oxford mini study ya. Indonesia boleh Oxford difoto. mini study. Ada halaman belakangnya nggak? Halaman belakangnya ada irregular verb-nya nggak? Bentar Miss, yang ini bentuknya gini. Ya, jika menurut aku sih semua kamus tuh biasanya ada ya di halaman belakangnya biasa. Kalau kata kerja yang tidak beraturan ya, kata kerja tidak beraturan. Kalau yang beraturan kan, oh, kalau kata kerja bentuk beraturan kan gampang ya, tinggal ditambahin ed doang. Nah, kalau yang ini halaman terakhirnya ada nggak? Itu Miss, halaman terakhirnya Miss. Ada nggak? Nggak ada ya. Ini halaman terakhir. Iya Miss, itu halaman terakhirnya. Oh, ini ada bahasa Indonesianya tapi ya. Atau di tengahnya mungkin di halaman 500-an ada nggak, Kak? Di halaman 500-an. Hmm? Bentar Miss, aku cek ini di halaman 500-an. Belajar berangkat aja. Nggak ada Miss. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, artinya nggak ada sekarang. Kamus yang biasa aja sih. Ini tentang apa sih? Sebentar. Mini studies itu Indonesian Dictionary. Iya, beda artinya ya. Beda ya Miss? Iya, beda. The ideal dictionaries for exam success. Iya. Yang ini sih yang biasa, yang warna biru harusnya. Tapi yang itu ada beberapa terjemahan bahasa Indonesia juga nggak Miss? Takut kan Nggak ada ada. banyak Nggak beberapa ada. kata Nggak yang ada. oh nggak ada. Semuanya bahasa Inggris. Ini cetak ulang sih kayaknya. Ini biasanya cetak ulang. Itu benar-benar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kamu nggak tahu, mungkin kamu bisa Google Translate aja sih. Oh oke Miss. Ya. Kalau yang ini kamu beli harga berapa? Kemarin aku beli 2 sih Miss sama kamus bahasa Korea, jadi Kamu nggak katanya tahu berapa 200. harganya? Oh, totalnya jadi Iya, 200. Jadi ya, satunya mungkin 100 200 ribuan kali. 200 lebih sih Miss, sampai hampir 300-an sih kemarin. Totalnya. Iya, Ya mungkin artinya kita, tapi kamu nggak lihat ada kwitansi atau apanya gitu, tanda terimanya? Berapa invoice-nya? udah aku buang kemarin Miss soalnya, jadi Udah aku nggak ngeliat dibuang. harganya bro. Oh, ya mungkin sekitar 100 ribuan kayaknya ya. Kalau yang Miss kasih itu ada dijual di online nggak Miss? Ada. Ya, aku cek itu harganya nggak nyampe 20 ribu sih, kayak 18 ribuan. Gitu. Nah, tapi kemarin nih murid aku beli katanya harganya 100 ribu. Aku bilang itu mungkin yang pakai iklan deh kayaknya. Soalnya dia pilih yang paling atas. Kan biasa Shopee itu kan ada macam-macam dari harga yang paling murah, ada yang mahal. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat kira-kira ini apa namanya, bagus apa enggak nih tokonya tuh, kamu melihat reputasi tokonya tuh dari bintangnya sama dari testimoninya. Oh oke oke Miss. Itu sih rekomendasi dari aku ya. Kalau aku biasanya suka cari harga yang termurah ya. Karena kalau yang harga atau yang nongol paling atas tuh kan pakai iklan. Jadi makanya dia mahal karena harus bayar iklan ya. Oke. Nah, dari situ, dari kamus itu nanti kamu akan bisa belajar banyak tentang verb kedua ya, atau irregular, bentuk irregular, kata kerja tidak beraturan.
Nah, nanti Oke, kan Miss. itu ada to infinitive. To infinitive itu kan bentuk pertama. Terus past tense itu bentuk lampau. Terus ada past participle. Jadi past participle itu nanti akan kita pakai untuk kalimat pasif. Jadi kalau misalnya kayak Ana beli kamus itu, ya akan terpakai selamanya ya. Oke, Karena nanti Miss. kita akan belajar juga dengan kalimat pasif dan bentuk kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi akan benar-benar kepake ya. Oh, berarti ini nggak terlalu tebal ya, Miss ya? Kamusnya. Itu yang dia tebel tapi kecil dan ringan ya. Jadi nggak terlalu maksudnya nggak berat kayak kamus umumnya gitu ya. Dia pokoknya Oke, kecil dan ringan. Ringan tuh nggak nyampe setengah kilo sih. oke, Miss. Nggak, pokoknya kecil Aku banget ya nambah. dan ringan. Ringan banget karena walaupun tebel, dia tuh kertasnya tuh tipis-tipis ya. Jadi Oh, benar-benar nggak tebel deh. Nggak ya. apa nggak berat ya. Benar-benar nggak tebel, Aku nggak cari. berat. Oke, sampai sini kita masuk ke simple future ya. Simple future. Materi berikutnya. Ini aku share dulu ya materinya. Nah, jadi nanti kamu kalau misalnya menghafal tuh hafalin bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga gitu ya. Misalnya eat, ate, eaten gitu kan. Ya, eat, ate, eaten, eat, ate, eaten gitu. Nah, simple future nih dia. Karena dulu aku juga belajarnya gitu ya. Ya, nah. Aku udah share ya. Udah terima, Kak? Oke, Miss. Ya, jadi kita sekarang masuk ke simple Udah, future. Miss. Ya, kita masuk ke simple future ya. Jadi simple future tense is a tense sentence that is used to show events that have not yet happened or will happen in the future and end in the future. Jadi simple future tense ini adalah kalimat tenses ya yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang belum terjadi ya atau akan terjadi di masa depan dan akan berakhir di masa depan juga ya. Ini formula yang kita gunakan ya. Jadi untuk simple future tense ya untuk membentuk kalimat simple future tense ya, affirmative sentences. Affirmative sentences ini juga disebut dengan kata lain kalimat positif ya. Maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Subject, will, verb one, object, dan time expression. Nah, dalam simple future tense ini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Jadi nggak perlu repot-repot kayak simple past tense, ini balik lagi ke bentuk pertama ya. Tapi di sini ada pemakaian will dan pemakaian going to. Nah, jadi kalau mau pakai going to, sebelum going to itu pakai to be ya. Nah, to be-nya ini bisa disesuaikan dengan subjeknya. To be itu kan terdiri dari is, am, dan are. Nah, ini tinggal disesuaikan aja dengan subjeknya. Ya. Nah, apa nih perbedaan antara will dan going to? Ya, jadi kalau will itu digunakan untuk kejadian atau peristiwa yang belum direncanakan sebelumnya. Sementara going to digunakan untuk peristiwa atau kejadian yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi bedanya hanya di situ aja. Yang lainnya sama. Ya, contohnya adalah they will take the school examination next month. Mereka akan mereka akan mengambil ujian sekolah bulan depan. Jadi perbedaan yang sesuatu yang tidak direncanakan dan direncanakan itu semuanya based on konteks ya. Jadi karena Momis ini kan bulan depan, artinya kan sudah direncanakan dong, nggak seperti itu ya. Karena memang dalam simple future tense itu time expression-nya kan memang belum terjadi. Ya kan next month, next week. Selalu pakai next. Ya. Jadi artinya ini belum direncanakan lah istilahnya. Waktu diucapkan itu belum direncanakan. Ya. Kemudian Peter is going to move to his new house next week. Peter akan pindah ke rumah barunya minggu depan. Nah, ketika ada orang yang menyebutkan seperti ini menggunakan going to, maka kejadiannya itu sudah direncanakan dulu sebelumnya.
bahwa Peter ini akan pindah ke rumah barunya itu minggu depan, itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi sama nih, misalnya ketika Kak Yana ada yang nanya, what is your plan next Tuesday? Misalnya Kak Yana udah punya rencana sendiri, ya udah direncanakan, ya jadi Kak Yana bisa bilang, oh I'm going to. Tapi ketika Kak Yana itu belum punya rencana, ya bisa menggunakan will. Oh, I will go to swimming pool misalnya gitu ya. Jadi bisa menggunakan will. Jadi penggunaan will sama going to adalah perbedaannya yang sudah direncanakan dan belum direncanakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat negatif ya dalam simple future tense. Nah, maka kalau menggunakan will jadi ada ditambahkan not ya setelah will. Nah, kalau pakai going to, jadi sebelum going to digunakan not. Setelah to be, ya ditambahkan not, dan sebelum going to. Contohnya adalah, he will not join sport club at school. Ya, dia tidak akan bergabung ya ke dalam klub olahraga di sekolah. They are not going to go to puncak because of the weather. Mereka tidak akan pergi ke puncak karena cuaca. Ya. Jadi di sini Kak Yana bisa lihat ya, ada to-nya sama go-nya nih ada pengulangan. Jadi going to ini kan sudah satu paket ya. Go to ini kan artinya pergi ke. Jadi ada pengulangan di sini. Selanjutnya untuk kalimat pertanyaan ya. Bentuk yang digunakan adalah kalau will-nya itu jadi will-nya dipindahkan ke depan ya. Will itu sebagai kalimat tanya. Will tambahkan subject, verb one, object, dan time expression. Tahu? Kalau menggunakan going to, maka kalimat tanyanya adalah to be-nya ya. Setelah to be-nya maka ditambahkan subject, going to, verb one, object, dan time expression. Nah, di sini juga bisa menggunakan 5W dan 1H question ya, pertanyaan. Ditambah jadi jika menggunakan apa yang dimaksud dengan 5W 1H yaitu what, when, why, who. Dan who terus apa lagi? What, when, who, how ya. Kemudian to be, subject, going to, atau will, object, dan time expression. Contohnya adalah, will you come to my party tonight? Is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? When will you come to my house? When are you going to be married? Nah, dan ini adalah time expression. Jadi time expression itu adalah kata keterangan ya, Kak ya. Time expression digunakan adalah tomorrow, in future year, in future month, in future week, on future day, next month, next week, next year, name of the day, misalnya next Tuesday, ya, days, months, weeks, years from now, this month, this week, this afternoon, this year, someday, next week, next Sunday, next month, next year, in 2 days, in 2 weeks, in 2 months, in 2 years, the day after tomorrow. The day after tomorrow ini artinya lusa. Kak Yana. Sampai sini ada pertanyaan Kak Yana? Ada pertanyaan Kak Yana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Sebentar. Speaking practice. Going to question. Oke ya, ini adalah pertanyaan going to question. Ya, Kak Yana bisa lihat di atas ini ada 6 gambar. Ya. Yang pertama adalah describe the 6 pictures above
And what is going to happen in the pictures? Ya, pertama adalah menjelaskan, ya, akan mendeskripsikan 6 gambar tersebut itu apa sih, gitu ya. Kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya sesuai dengan gambar, ya. Sebagai contoh aku akan sampaikan ya untuk nomor 1, contohnya adalah ya, untuk nomor 1 aku akan kasih contohnya. Ya, yang Kak Yana lihat itu adalah gambar gajah. Gajah sedang menyeruduk pohon, ya kan? Apa yang akan terjadi jika gajah sedang menabrak atau menyeruduk pohon? Jadi the elephant atau the tree, ya, the tree is going to fall down. Ya, pohonnya akan jatuh. Jadi bisa pas describe itu kan apa ya? Pertanyaan yang kedua, what is going to happen in the pictures. Nah, untuk yang kalimat apa describing the six picture above, saat menjelaskannya, ya, saat menjelaskannya kayaknya bisa menjelaskan seperti ini ya. I see the elephant is apa is hit the tree in the garden atau di perkebunan atau di mana gitu ya, in the forest, and the tree is going to fall down soon, misalnya tambahkan seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya Kak Yana bisa langsung dilanjutkan ya untuk gambar yang kedua. What you can see from the picture, Kak Yana? I just number 3 nih. Number 2? Number 3. Ya, number 2, nomor 2. What you can see from the 3. pictures. Bukan, number 2. Oh, number 2. Ya. What are you doing? Berarti soalnya jaringanku hilang, Miss. Jadi pas Miss nerangin aku nggak connect. Gimana Kak? Tadi pas Miss jelasin ininya aku jaringannya hilang, Miss. Jadi nggak. Oke, aku ulang ya. Ini soal. Oke. Sebentar. Ya, aku ulang. Yang nomor 1, ya, ketika menjelaskan, ketika mendeskripsikan, describe the six picture above. Ya, ketika menjelaskan, what I can see elephant, ya, the elephant is hitting atau hit the trees in the forest. Kemudian pertanyaan kedua adalah what is going to happen in the pictures? Ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, yang artinya kan sudah yang akan terjadi itu udah pasti terjadi ketika seekor gajah menabrak pohon, ya, artinya adalah the tree is going to fall down, pohonnya akan tumbang, ya, kita bisa kasih keterangan soon, ya, akan segera gitu kan ya, soon. Nah, seperti itu. Selanjutnya Kak Yana bisa jelaskan untuk picture number 2, pertanyaan gambar nomor 2 selanjutnya. Wah, apa yang Kak lihat dari sana? I saw a man. Saya melihat seorang laki-laki. Itu membaik. Gambarnya boleh digedein gak, Miss? Mau? Aku kirim aja ya ke kakak ya. Oke. Gambar gajah. Sebentar. Boleh pilih gambar yang lain yang mungkin lebih paham, yang kelihatan.
Number I just number 5. Number 5, Miss. Mm-mm. Gambarnya udah terima ya? Udah, Miss. Berarti ini aku yang number Nomor 2 2 ya, boleh, Miss? ya boleh. Oke. I saw a man. I see. I Kan see. kamu lihatnya sekarang. Iya, Miss. Sorry. I see a man. Saya melihat seorang laki-laki. I see a man in the library. Ya, apa yang sedang dilakukan? What is he doing in the library? Dia akan mengambil. Apa yang dia lakukan? Sebelum kita masuk ke what is going to happen in the pictures. Ya. Describe dulu. Yang pertama kan describing the 6 pictures above, ya, mendeskripsikan gambar di atas. Dia ini sedang ngapain di perpustakaan? What is she doing in the library? He was. Dia melihat. He was looking at a book. Nah, ini kan going to question ya, Kak ya. Simple future. Jadi kan kejadiannya baru akan terjadi. Nah, kan saat kita sedang menjelaskan, kita nggak bisa pakai past tense. Kenapa? Karena kan kejadiannya saat ini sedang berlangsung, gitulah. Ya, jadi kalau misalnya Kak Yana mau menjelaskan seseorang itu sedang ngapain, di sini kita bisa menggunakan present continuous tense. Kita memang belum masuk ya ke sini, tapi akan aku jelaskan sedikit. Jadi kalau present continuous tense ini setelah subjek dia menggunakan to be, setelah itu pakai verb ing. Ya. Jadi kalau misalnya he, subjek untuk he apa? Subjek. To be untuk he apa? He. To be itu terdiri dari ya is. Kemudian verb ing-nya dia sedang ngapain? Verb Melihat. ing-nya ataunya kata kerja. Ya melihat. Melihat apa bahasa Inggrisnya? See. Look ya. Look. Look. Looking. Melihat. Look. Ya, apa bedanya look sama see? Sama-sama melihat. Bedanya apa? Bedanya Bedanya? kalau look tuh sesuatu yang nggak tahu, Miss. Jadi kalau look itu melihat dengan sengaja, kalau see itu melihat tidak sengaja. Melihat sengaja. Melihat see itu melihat tidak sengaja. Tidak sengaja melihat. Ya, kalau dia di sini kira-kira konteksnya dia melihat sengaja atau tidak sengaja melihat? Sengaja, Miss. Ya, he is looking. Dia melihat apa? Buku. Book. Ya, bukunya ada berapa? Banyak. Mini Jadi pakai books. kalau banyak apa? Banyak Books. bahasa Inggrisnya Many. many Many books. books. Di mana? Pustakaan tadi apa bahasa Inggrisnya? Library. Ya, in the library. Untuk tempat selalu pakai the ya. Jadi kayak gini ya. He is looking many books atau bisa juga some books in the library. Itu ketika untuk mendeskripsikan kita menggunakan present continuous tense ya, seperti ini. Oke ya. What is going to happen in the pictures? Apa yang akan terjadi di gambar nomor 2? Yang akan terjadi. Nah, di sini pakai tensesnya apa? Simple future ya. Simple future. Ya, tadi udah belajar simple future. Gimana kira-kira? Menggunakan apa tensesnya?
Will. Mm-mm. Iya. Nggak bisa pakai will, karena kan pertanyaannya going to. Apa yang akan terjadi? Artinya pasti. Apa yang akan terjadi di gambar itu? Kan sudah pasti. Karena dia udah melihat beberapa buku, kira-kira apa yang akan terjadi? Dia akan mengambil salah satu buku. Ya, jadi gimana? To be-nya apa untuk he? To be untuk he. To be untuk he. Ya. Are ya? To be. To be untuk he. Seperti yang di atas. Kan ada to be-nya juga tuh. Iya, Miss. He Apa? is. Ya, he is going to kan, pakai going to. Iya. He is going to Membaca apa? read. Read ya. Berapa Read. buku yang mau dia baca? One. Jadi a book. Ya. Kata keterangannya apa? In the library. Ya, maksudnya time expression-nya apa? Time expression-nya Time expression tadi ada di materi. Time expression itu apa? Bisa pakai in a few minutes atau bisa pakai soon, ya, dalam beberapa menit lagi atau ya soon segera gitu ya. Seperti ini ya jadi cara membuatnya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kayana untuk going to question? Going to question? Oke, Miss. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Oke, karena waktunya udah habis, kita selesaikan sampai sini ya. Nanti kita minggu depan kita akan lanjutkan lagi untuk Siap, nomor Miss. 2. Untuk gambar dan lain-lain. Gambar Siap, nomor Miss. 3 ya. Sampai nomor 25. Oke, thank you so much Kayana. Makasih, Miss. Iya, selamat malam. Have a good night.